Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam bab al-ghusl. Ya, mandi. Mandi. Nah, bab ghusl ini memiliki keterkaitan. Di keterkaitannya dengan apa? Dengan at-thaharah al-kubra. Ya. Ya, thaharah besar. Ya. Artinya, ya, kapan sih kondisi kita harus mandi, ya, supaya kita bisa sholat? Kapan? Saat kita berhadas besar, ya kan? Sebelumnya kita udah pelajari ini. Nah, teman-teman, mandi juga ini ada tata caranya. Dia nggak bisa sembarangan. Dia juga punya apa? Dia juga punya rukun, ya. Dia punya wajib. Dia punya syarat-syaratnya sebagaimana kita berwudu. Oke, langsung aja. Yang pertama, rukun-rukunnya atau rukun mandi yang pertama. Fardnya, dia cuma punya satu rukun nih mandi, yaitu apa? Ta'mim, ya, al-badan bil ma'i. Ya. Jadi rukun mandi, ya. Rukun. Ya, rukun mandi, ya, dia cuma punya satu, yaitu apa? Ta'mim al-badan bil ma'. Meratakan air ke seluruh badan. Ya, ta'mim al-badan bil ma', meratakan air seluruh badan. Artinya kalau kita mandi, ya, itu air harus kena semua bagian badan. Nggak boleh ada bagian yang terluput. Seperti itu, ya. Ini terkait dengan fardnya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua apa? Yang kedua yaitu wajibnya. Ya, wajibnya. Apa itu wajibnya? Ya, at-tasmiyah, mengucapkan bismillah. Ya, tadi yang pertama fardnya apa? Ta'mim al-badan bil ma'. Yang kedua wajibnya apa? At-tasmiyah, membaca bismillah. Oke, kita ulang lagi nih yang fardnya ini. Tadi kita bilang ya, ta'mim al-badan bil ma'. Kita harus meratakan air ke seluruh bagian tubuh. Apakah termasuk di dalamnya al-madmadu wa istinsyaq? Ya, kumur-kumur. Ya. Dan istinsyaq, ya. Apa itu istinsyaq? Memasukkan air ke dalam hidung, ya. Jawabannya iya, betul. Kumur-kumur dan istinsyaq masuk ke dalam kategori apa? Ta'mim al-badan bil ma'. Jadi juga harus kumur-kumur dan juga harus istinsyaq, gitu ya. Itu terkait dengan fardnya. Kemudian tadi kita udah sebutkan juga terkait dengan wajib. Nah, kemudian selanjutnya kita sebutkan terkait dengan apa? Kita scroll ke bawah. Terkait dengan syarat-syaratnya, syurutnya. Ya. Syarat-syarat mandi. Ya. Syaratnya, ya, biar gampang ya ini. Syaratnya itu persis sama syarat-syaratnya wudu. Ya, sama seperti syarat-syaratnya wudu. Ya, sama nih. Syarat-syaratnya wudu sama seperti juga halnya syarat-syaratnya mandi. Ya, tapi di sini yang paling kita tekankan adalah apa? Salah satunya adalah niyah. Niat. Ini yang mau kita tekankan di sini. Ya, ini ada pembahasan lebih rincinya. Jadi gini, teman-teman. Ya. Niat terkait mandi. Yang pertama, kondisi yang pertama. Ya, idza nawa bi raf'il hadatsin, ya, yartafi'an. Ya, idza nawa rafa' al-hadatsain yartafi'an. Kita tulis dulu. Oke. Yang pertama, kondisi pertama, apabila dia berniat untuk mengangkat kedua hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil, yartafi'an, maka hadas kedua-duanya itu apa? Terangkat. Artinya kalau kita mandi wajibnya, kita berniat nih, kita mandi ini untuk mengangkat hadas besar dan hadas kecil, maka kedua-dua hadasnya itu terangkat. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika dia udah mandi dengan niat untuk mengangkat dua hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil, dia juga udah madmadu wa istinsyaq, udah kumur-kumur juga, udah ta'mim al-badan bil ma', udah meratakan seluruh air ke bagian tubuh. Ya, pertanyaannya, apakah dia harus wudu kembali untuk menunaikan sholat? Ya, pertanyaan seperti itu. Nah, jawabannya apa? Jawabannya, ya, dia itu udah nggak harus wudu lagi. Ya, kenapa? Karena hadasnya sudah
sudah terangkat gitu ya. Ini kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua. Apa kondisi yang kedua? Ya, idza nawa rafa'al hadath mutlaqan yartafi'an. Ya, kita tulis dulu sini. Oke, sekarang kondisi kedua niatnya. Apabila dia berniat ya, mandinya itu untuk mengangkat hadas secara mutlak, ya, intinya dia ingin mengangkat hadas, ya itu juga terangkat tuh kedua-duanya, hadas besar dan hadas kecilnya. Artinya dia juga nggak harus wudhu lagi untuk menunaikan sholat. Ya, ini kondisi yang pertama. Kedua, dia nggak harus wudhu lagi. Nah, sekarang kondisi yang terakhir niatnya apabila apa? Nah, yang terakhir ini kondisi gimana? Ya, idza nawa bi raf'il hadath al-akbar faqat. Ya, apabila dia berniat mandinya dia ini niatnya agar hadas akbarnya itu, ya, hadas besarnya itu terangkat, hanya hadas besar. Dia nggak berniat untuk hadas kecilnya atau yang semisalnya. Dia cuma berniat mandinya ini buat ngangkat hadas besar gitu. Nah, maka kondisinya gimana? Maka kondisinya ya seperti ini. Dia harus wudhu dulu, baru dia bisa menunaikan sholat. Ya, dia harus wudhu untuk bisa menunaikan sholat. Ini kita tulis. Ya, ini kondisi yang ketiga. Jadi kalau dia berada di kondisi yang pertama, dia nggak harus wudhu lagi. Di kondisi yang kedua, niat yang kedua, dia nggak harus wudhu lagi. Cuma kalau dia berniat dengan niat yang ketiga ini, maka dia harus wudhu kembali untuk bisa menunaikan sholat. Ini ya terkait dengan hukum-hukum di dalam mandi. Bit taufiq.